Ini akan menjadi pelajaran yang sangat amat berharga buat seluruh konten kreator horor di Indonesia. Karena mengerti batasan tentang memberitakan dan juga mengeksploitasi itu penting banget biar audiens tahu di mana etika dan juga sensitivitas lu. Gue yakin lu semua udah tahu permasalahannya apa. Gue nggak perlu ngasih tahu secara spesifik siapa yang bermasalah. Biar gue jelasin secara konteks singkat apa yang terjadi. Jadi ada konten kreator horor ya, kebetulan yang paling banyak gitu ya ditonton, collab sama salah satu idol group dari Korea. Yang kebetulan audiensnya itu nggak cuman dari Korea tapi juga dari Jepang. Ini udah biasa banget ya di idol group. Bahkan gue sendiri yang emang sering denger Twice dan juga Seventeen gitu ya, dimana mereka sering banget juga buat lagu-lagu Jepang gitu. Mengerti kalau misalkan ya audiensnya nggak cuma dari Korea doang tapi juga ada yang dari Jepang. Nah jadi mereka collab antara konten kreator tersebut sama idol group itu, ngomongin soal hal horor, dan ternyata video tersebut dipermasalahkan sama audiens internasional. Bukan Indo ya, audiens internasional khususnya Jepang. Kenapa begitu? Karena dalam video kolaborasinya ada dalam tanda kutip dekorasi ya, khususnya properti yang menampilkan wajah korban pemerkosaan dan juga pembunuhan ya, Junko Furuta. Gue yakin lu semua yang emang biasa ngebaca cerita-cerita serem gini tahu gitu ya apa yang dialami sama Junko Furuta. Itu masa-masa kelam banget. Bahkan kalau misalnya lihat dari respon orang-orang Jepang sekarang, lu bisa tahu betapa sensitifnya masang foto tersebut sebagai properti. Dan kalau misalnya lihat di Twitter sampai sekarang masih rame, dan ngaruhnya itu bakal ke orang-orang Indonesia sendiri yang dicap jelek dan juga negatif sama warga Jepang dan bahkan Korea itu sendiri. Sekarang udah makin ribut lagi gara-gara Jepang playing victim, padahal mah dulu mereka penjajah dan segala macam ya. Kita harus luruskan konteksnya dulu, ini sebenarnya masalahnya dari apa. Dari pihak konten kreator itu udah minta maaf, tapi bagi beberapa orang-orang yang melihat permintaan maafnya itu kayak seakan-akan kurang tulus dan justru malahan meremehkan bagaimana pemahaman dari orang-orang gitu ya. Karena ya kita semua udah mengerti konteks dan segala macam, makanya dipasang foto itu, terus habis itu akhirnya minta maaf lagi untuk yang kedua sampai ketiga kalinya menggunakan bahasa Inggris dan juga bahasa Jepang ya, bahkan ada bahasa Koreanya juga gitu. Untuk seseorang yang mengerti secara konteks ya, untuk seseorang yang mengerti secara detail cerita, terus dijadikan itu sebagai pajangan dengan alasan karena paling banyak diminta sama audiens gitu ya tentang kontennya, tetap aja nggak terlalu bisa diterima sama warga internasional sebagai bentuk alasan untuk memasang fotonya kayak gitu. Dan kita sendiri sebagai content creator menurut gue tuh harus benar-benar paham gitu ya, kalau misalnya setiap audiens itu beda ya, secara sifat, secara etika, dan juga secara budaya ya. Lu audiens di Indonesia itu nggak bisa disamain dengan audiens yang ada di Korea, yang ada di Jepang ya. Apalagi kalau misalnya lu akhirnya memutuskan untuk berkolaborasi dengan bintang tamu yang notabene itu bukan dari negara kita sendiri. Ya jangankan dari luar negeri gitu. Gue sendiri kalau misalnya collab sama VTuber itu agak sedikit netting karena mungkin secara bahasa, secara omongan gitu ya akan berbeda gitu dengan apa yang biasa didengar sama teman collab kita sendiri. Gue buat video ini bukannya pengen menggurui, tapi gue pengen sedikit minta pertanggungjawaban karena warga Jepang dan juga warga Korea udah mengeneralisir warga Indonesia kalau misalnya mereka nggak punya etika gara-gara collab konten kreator kemarin. Ya nggak tahu ya bagaimana respon diaspora yang ada di Jepang sana gitu, apakah terganggu juga atau kagak, apakah rame juga. Mungkin ada di antara kalian semua yang emang tinggal di Jepang bisa langsung cerita-cerita di kolom komentar, ngaruh nggak sih permasalahan ini. Tapi kalau misalnya gue di Twitter udah di like sampai 100 ribuan ya postingan pakai bahasa Jepang ya, ngomongin salah satu konten kreator di Indonesia, itu menurut gue agak sedikit fuck up gitu ya. Udah nggak terlalu beda jauh sama apa yang terjadi sama Logan Paul di tahun 2017 tentang Suicide Forest. Kalau bisa bilang kayak gitu Bang Ra, iya soalnya ada kesamaan. Kesamaannya itu sama-sama menampilkan korban ya secara tidak langsung, terus kemudian menampilkan sesuatu yang near empati ya. Bahkan yang lebih parahnya lagi adalah mungkin ini ngefek ke image dari bintang tamunya sendiri. Gue rasa akan sangat bijak kalau misalkan subscribernya atau pengikutnya itu nggak denial akan permasalahan ini dan tahu kalau misalnya ini benar-benar masalah yang serius yang harus diselesaikan. Dan semoga konten kreator benar-benar sadar kalau misalkan ini harus segera ya diperbaiki karena citra Indonesia dipertaruhkan.
Gue juga masih pengen ke Jepang, dan kalau misalnya pada akhirnya banyak banget respon warga Jepang yang melihat ini jadi ngebuat negara kita tuh jelek gitu ya, apalagi dengan berita-berita terbaru katanya presiden atau perdana menterinya Jepang yang sekarang tuh agak sedikit strict buat immigrants. Kayaknya ini akan menjadi permasalahan yang sedikit berbahaya untuk kedepannya. Baik lagi, ini akan menjadi pelajaran yang sangat amat berharga bagi gue sendiri sebagai content creator, karena kita nggak tahu ke depannya apa kita bakal ngelakuin hal yang baik itu sengaja ataupun tidak sengaja bisa menyinggung audiens tertentu ya, atau tidak. Cuman ini benar-benar warning banget buat orang-orang yang biasanya buat pembahasan tentang cerita-cerita horor atau konten kreator horor. Karena mereka itu biasa nggak cuman nyeritain tentang fictional horror, tapi juga factual story yang benar-benar bisa menghasilkan korban. Bahaya kalau misalnya nggak bisa ngebedain antara menceritakan atau memberitakan, biar seenggaknya itu bisa menjadi awareness, kita nggak jadi pelaku lah, kita menghormati korban dan segala macam, atau cuman untuk mengeksploitasi biar dapat keuntungan pribadi kayak gitu. Yang nggak usah jauh-jauh dari cerita horor gitu ya, maksudnya tentang video-video yang ngebahas pemerintahan pun itu harusnya udah bener-bener bisa belajar tuh, kalau misalkan kita tuh nggak bisa seakan-akan langsung ngomong sesuatu yang emang kedepannya bakal membuat atau menimbulkan masalah kan. Di masalah ini untung langsung tahu gitu ya ini bermasalah, coba kalau misalnya di beberapa tahun ke depan gitu loh. Cuman akhirnya gara-gara ini jadi dikulik lagi kan, kalau misalkan oh ternyata foto dari Junko udah ada dari beberapa hari atau minggu yang lalu gitu loh. Coba kalau misalkan kasusnya tuh sama kayak Om Panji, tiba-tiba 12 tahun ya nggak sih dipermasalahin tuh videonya beliau yang stand up soal Toraja. Itu gue juga ngikutin, dan menurut gue tuh menarik banget. Karena apa? Karena kalau misalnya lihat dari kolom komentar Lambe Turah, banyak banget orang-orang yang mereka tuh bilang kalau asal Toraja juga, tapi nggak yang terlalu mempermasalahkan stand up itu gitu. Tapi ada juga beberapa pihak yang akhirnya mempermasalahkan. Cuman respectnya Om Panji, dia tahu kalau misalkan gue nggak punya hak untuk membela diri gitu, karena mungkin itu benar-benar bisa ngebuat orang tersinggung, dan akhirnya minta maaf lewat mediator ataupun langsung siap untuk menghadapi hukum, baik itu hukum adat ataupun hukum negara. Ini mungkin bisa aja dilakukan sama ya konten kreator ini gitu, akan permasalahan yang menyinggung gak cuman warga Jepang, tapi juga mungkin menyinggung fans-fans dari idolnya karena udah ngebuat image-nya jelek. Realitas sebagai konten kreator horor gitu ya akan selalu mencari dan juga memberitakan sesuatu yang tabu. Dan bahkan kalau misalkan kita throwback dikit bagaimana rekam jejak konten kreator horor, itu bahkan makhluk halus pun udah nggak ada harga dirinya sama sekali karena dicari dan diwawancarain. Anjir, kamu kenapa bisa kayak gini? Kamu kenapa bisa gentayangan di sini? Damn. Ya, selamat datang di dunia kreator horor ya, dimana peristiwa-peristiwa yang tabu pasti akan selalu diberitakan. Kita juga nggak tahu batasan apakah itu benar-benar memberitakan biar seenggaknya menyebarkan awareness, atau justru cuma ingin mencari keuntungan pribadi. Sekali lagi, yang jelas gue berharap semoga permasalahannya bisa cepat selesai, baik itu buat warga Jepangnya sendiri ya. Semoga bisa menerima permintaan maaf yang tulus, dan juga bisa membedakan kalau misalnya nggak semua warga Indonesia sama seperti beliau gitu ya, yang mungkin secara tidak sengaja ataupun sengaja melakukan hal ini. Gue rasa ini juga semoga bisa cepat selesai buat fans-fans dari idolnya, karena mungkin ini akan jadi sedikit masalah buat mereka gitu ya. Dan buat kita sendiri sebagai content creator, semoga kedepannya bisa belajar lebih bijak lagi dalam membuat video-video pembahasan yang ada korbannya. Karena let's be honest, gak cuma satu content creator aja yang ngebahas tentang apa yang terjadi sama Junko, tapi banyak banget yang udah ngebahas. 4 juta orang nontonin, 700.000, 200.000 ya. Cerita-cerita horor akan selalu menjadi konten yang menarik untuk dilihat. Bahkan ini gak cuman dibuatin ya videonya sama orang-orang Indo, tapi bahkan orang-orang luar negeri pun itu ngebahas dan juga memberitakan ini ya. Sorry buat kalau misalnya gue harus ngasih lihat lagi gitu ya, karena semoga orang-orang yang buatin konten ini benar-benar tahu kalau misalkan apa yang dilakuin ya itu untuk menyebarkan awareness, bukan untuk sekedar mencari views. Untuk ngasih tahu ke pelaku kalau misalkan apa yang dilakuin sama dia
sejak dulu gitu ya, itu nggak akan pernah bisa dilupain bahkan sampai generasi yang akan datang. Ya, karena sejahat-jahatnya orang bucin adalah orang yang pernah melakukan sesuatu terhadap Junko. Ya. Gue nggak perlu nyeritain apa yang terjadi karena gue yakin lu semua juga udah tahu gitu ya. Dan lu ngeklik video ini pun karena emang udah tahu juga permasalahannya apa. Jadi itu aja mungkin ya, gue terima kasih banyak udah nontonin dan sampai jumpa lagi dalam video ngopi selanjutnya. Semoga ini permasalahan cepat selesai dan semoga kita bisa lebih bijak lagi dalam melakukan sesuatu. Amin. Gue undur diri. Sampai jumpa.